ada seorang Habib yang meminjam motor beliau, Pak Kiai ini. Niatnya sih katanya mungkin nggak sampai sehari, tapi ternyata lewat 1 hari, lewat seminggu, bahkan lewat 1 bulan. Pak Kiai ini dapat informasi entah dari siapa, motornya tersebut ternyata digadein oleh Habib tersebut, dan sampai sekarang motornya udah nggak ada kabarnya, teman-teman. Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Biar dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Dibawa, ini lampu dibawa, dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu ya. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yaljan, wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak?" "Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." "Minta apa antum?" Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, "Tolong bawakan ana 1 peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, kita reaction yang lucu-lucu. Ini ada seorang kiai yang cukup terkenal teman-teman di Indonesia. Saya juga pernah mereaction video beliau dulu terkait bantahannya ya terhadap doktrin-doktrin atau khurafat-khurafat para habaib. Nah, beliau di sini menceritakan pengalamannya teman-teman yang sebenarnya awalnya dulu beliau juga muhibbin akut ya, muhibbin berat ya para habaib. Ada seorang habib yang meminjam motor beliau, Pak Kiai ini. Niatnya sih katanya mungkin nggak sampai sehari, ternyata lewat 1 hari, lewat seminggu, bahkan lewat 1 bulan. Pak Kiai ini dapat informasi entah dari siapa, motornya tersebut ternyata digadein oleh Habib tersebut, dan sampai sekarang motornya udah nggak ada kabarnya, teman-teman. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, Habib ini usianya katanya sudah 52 tahun. Pernah datang ke pondok pesantren Pak Kiai ini, teman-teman, kemudian meminta salah satu santriwatinya yang masih umur 18 tahun. Ya, kemudian karena dia merasa muhibbin berat, teman-teman, diberikan ya santriwati tersebut, maksudnya dinikahi, teman-teman. Ujung-ujungnya apa, teman-teman? Ditelantarkan katanya. Ya, ditelantarkan, nggak diurus, bahkan sampai diceraikan, teman-teman. Ujung-ujungnya Pak Kiai ini yang malu sendiri. Ya, ini pengalaman pribadi beliau, teman-teman. Wallahu alam benar atau tidaknya, teman-teman. Yang jelas ini bukan keluar cerita karangan dari saya. Taib. Kita simak, teman-teman, videonya. Ini video yang pertama ya. Ada lagi nanti video yang kedua dari seorang habib, teman-teman, yang nggak kalah juga luar biasa kocaknya. Taib. Kita simak video yang pertama dulu, teman-teman. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Biar dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Ya kita maafin itu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri, umur 18 tahun diminta, padahal beliau umurnya udah 52. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya santri ini dicerai, saya yang jadi tumbal. Namanya muhibbin loh, muhibbin berat. Saya ini muhibbin kelas kakap, tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah, ini yang apa itu jadikan rakyat Indonesia ini. Toh, teman-teman, ini pengalaman beliau ya sewaktu masih menjadi muhibbin. Bahkan beliau menyebut dirinya sebagai muhibbin kelas kakap. Bahkan di sini beliau jujur, teman-teman, pernah memberikan salah satu santrinya untuk dinikahi memang ya secara halal. Padahal usia si Habib itu sudah 52 tahun, teman-teman. Santriwatinya usia 18 tahun ya. Dinikahi. Ujung-ujungnya, teman-teman, ditelantarkan. Akhirnya beliau sendiri sebagai kiainya ya, si santriwati tersebut yang merasa malu. Bahkan tadi yang lucu, teman-teman, motornya itu yang katanya mau dipinjam beberapa hari
ya bahkan mungkin nggak sampai 1 hari, ternyata seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan nggak dibalik-balikin. Ternyata beliau dapat informasi motor tersebut sudah digadaikan. Allahu Akbar teman-teman. Ya inilah realita teman-teman. Tapi ini teman-teman tidak bisa kita generalisir semua para habib-habib alam ini ya kelakuannya seperti ini. Ya tapi inilah teman-teman sekelumit di antara kisah-kisah unik teman-teman, lucu dari kalangan para habib-habib ini. Bahkan kalau kisah tentang ya seorang habib yang minta santriwati teman-teman itu banyak sekali. Banyak kalau itu teman-teman ya. Tapi kalau yang digadein motornya ini baru pertama saya dengar. Taib. Kita lanjut di cerita kedua, ini juga luar biasa. Aneh banget teman-teman. Biasanya kita dengar atau tonton di film-film kartun teman-teman, ada cerita Aladin ya yang punya lampu ajaib teman-teman, ketika digosok-gosok keluar jin. Tapi dari kalangan para habaib ini teman-teman ternyata ada ya, ada terjadi seperti itu. Jadi ceritanya ada seorang habib yang sangat berjasa kepada salah seorang, kemudian orang tersebut ya memberikan ya sebagai balasan, diberikanlah dia sebuah lampu teman-teman. Ternyata lampu itu ya mirip seperti lampu Aladin. Dikatakan, "Beb, lampu ini ada khodamnya ya, silahkan digosok-gosok nanti bisa keluar jin." Dan bisa diminta apapun. Ternyata benar teman-teman, dicoba oleh Habib ini, keluar jinnya. Lalu si Habib menyuruh teman-teman untuk mencari harta karun di lautan Persia ya. Tolong bawakan harta karun yang berharga dari lautan Persia, bawa ke sini. Dan katanya teman-teman benar ya, benar si jin ya pergi mencari itu harta karun di lautan Persia, kemudian dibawakan ke Habib tersebut. Luar biasa teman-teman. Ini saingannya Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya pasukan jin teman-teman. Lah itu kan Nabi ya, itu jelas ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi wajib kita imani kalau kisah Nabi Sulaiman. Lah ini kisah apa ini teman-teman? Habib punya lampu Aladin. Taib. Coba kita simak videonya teman-teman. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente, bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan, cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu. Kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita deh. Kayak semacam lampu begitu. Ini lampu ada khadamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khadam ini, dia nurut sama antum. Wes. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari ana ngerasa umur ana nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa, dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu ya. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yaljan, hei wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." Minta apa antum? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, "Tolong bawakan ana 1 peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba ini jin ngilang. Dia langsung ambilin 1 peti begitu yang isinya tuh barang-barang berharga manusia, dihadirin di depan dia. Ana pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Saya dulu kejawen, Beb. Saya dulu hobi jin, itu dahsyat. Jadi teman-teman gak ada yang mustahil kalau dari kalangan habib-habib ini. Sampai lampu ya punyanya si Aladin di film-film dongeng teman-teman ada di kalangan para habib. Dan ternyata benar persis, tinggal digosok teman-teman keluar jinnya. Dan bisa disuruh-suruh teman-teman. Wah ini cepat kaya habibnya kalau seperti ini teman-teman. Bayangkan ya, disuruh ambil harta karun 1 peti yang ada di lautan Persia, katanya benar terjadi. Allahu Akbar. Ini sama saja teman-teman, ceritanya ini saingan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama saya ingin mengatakan teman-teman, ini pastinya bohong teman-teman. Mana ada khodam-khodam ya di benda-benda tertentu kemudian bisa katanya keluar jin. Yang pertama, dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwa jin itu tidak bisa dilihat teman-teman oleh manusia. Jin, kemudian syaitan, iblis itu bisa dilihat oleh manusia kalau dia merubah bentuknya menjadi
bentuk manusia atau berubah bentuknya menjadi binatang, teman-teman. Lah ini dari penjelasan si Habib ini jelas dia mengatakan jin yang keluar, teman-teman, tanpa dia menyebutkan ya jin tersebut berubah misalkan, teman-teman. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat mustahil, teman-teman. Dahulu di zamannya Abu Hurairah, pernah juga kita jelaskan di channel ini ya, ketika beliau diutus oleh Rasulullah untuk menjaga gudang zakat fitrah, teman-teman, ya Abu Hurairah ya di saat malam hari bahkan sampai berturut-turut 3 malam didatangi oleh iblis, teman-teman, ya, dengan cara tentunya merubah wujudnya menjadi manusia. Makanya Abu Hurairah nggak mengetahui ya kalau itu adalah iblis. Didatangi 1 malam, 2 malam, sampai 3 malam ya, si iblis ini ingin mencuri, teman-teman, tapi selalu tertangkap oleh Abu Hurairah. Maka di malam ketiga, malam terakhir, iblis berpesan kepada Abu Hurairah, jika engkau mau, aku ajarkan kamu sebuah bacaan yang kamu baca sebelum kamu tidur agar kamu tidak diganggu oleh siapapun. Maka diajarkan, teman-teman, ya, bacaan seperti ini, bacaan seperti ini. Keesokan harinya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dia adalah iblis, ya. Perkataannya itu benar meskipun dia kadzab. Artinya Rasulullah ya membenarkan yang diajarkan oleh iblis tersebut, bacaan tersebut kepada Abu Hurairah, akan tetapi tetap ya disebut oleh Rasulullah dia itu kadzab. Artinya kesimpulannya, teman-teman, Abu Hurairah nggak mengetahui kalau itu adalah iblis atau jin, teman-teman, kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya pada saat itu iblis merubah bentuknya menjadi sosok manusia seperti kita. Lah ini di ceritanya, teman-teman, yang jelas beliau mengatakan keluar jin, tanpa beliau menyebutkan ya berubah sosoknya seperti manusia. Dan saya nggak bisa membayangkan, teman-teman, ya, gimana caranya keluar itu loh dari lampu tersebut. Ini kan hanya ada di cerita-cerita kartun, ya, cerita dongeng, ya. Tapi itu, teman-teman, nggak ada yang mustahil kalau ya cerita itu diceritakan oleh para habib. Ya faktanya sudah banyak sekali cerita-cerita yang betul-betul di luar nalar, teman-teman, tapi dibungkus dengan ya kata-kata karomah misalkan. Maka orang-orang awam tentu kalau sudah disebut ini karomah, ya nggak ada yang mustahil, ya, teman-teman. Contoh yang Mi'raj, katanya bertemu dengan Allah 70 kali dalam 1 hari. Bayangkan, itu kan melampaui mukjizat para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan Mi'raj 1 kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Ini 70 kali. Bagaimana dengan 2 hari misalkan? Berarti 140 kali bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan 3 hari? 1000 hari, teman-teman. Subhanallah. Bahkan ya ada habib yang bercerita orang kafir sudah meninggal, sudah dikuburkan. Ternyata habib tersebut mendengar teriakannya, teman-teman. Kemudian dia bisa mensyahadatkan, menuntun orang kafir tersebut yang ada di dalam kuburannya untuk ya bersyahadat. Akhirnya dia Islam, teman-teman. Ya, subhanallah. Ya Allah, luar biasa dustanya, luar biasa bohongnya. Nah, kalau orang yang sudah meninggal dunia bisa diislamkan, teman-teman, ya, bisa dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat, tentu Rasulullah sudah melakukannya terhadap paman-pamannya yang meninggal dalam kondisi kafir. Yang memang disebutkan dalam hadis-hadis, teman-teman, seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, teman-teman. Tapi nggak ada riwayat. Ya Allah, ya. Pokoknya intinya, teman-teman, gak ada yang mustahil kalau cerita para habib. Semua mungkin terjadi. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video reaction santai kali ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, teman-teman, dan semakin membuat kita semakin waras. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.